Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Yesus Kristus. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kembali duduk.
Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Puji
Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai ayat 12. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbahan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan kirimlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yahuwa no partano bato aku, Yahuwa no partano bato aku, ibana pangondiaki, ibana no haposaki, tungso mabiara. Yahuwa no partano bato aku, Yahuwa no partano bato aku, pagamo isumurudo, si polisi contanudo, sonang doa sai mo. Aku doho Tuhan, aku doho Tuhan, bangun di aku doho Tuhan, tungna so humor ditau, tungna so gangguan, nang pemang musui di lambu
sundengoluku, nagogo ode bataku, pinuji koarmi. Adua oku doho Tuhan, aku rusakku doho Tuhan. Adua oku doho Tuhan, bangun diaku doho Tuhan. Tungna sumur dita, tungna so gangguan, nang pemanggogo musui di lambuki. Tungna so maniala, tungna so agutana, ay hono pangasa honokku, guru dio sundengoluku, nagogo ode bataku, pinuji koarmi. Ay hono hatua oku Tuhan, ay hono martano bato aku Tuhan. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan yang terbaik ke hadapan Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Kantate ini tertulis dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, mari kita dengarkan bersama-sama. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Dan kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan itu keniscayaan. Kita semua berbeda. Kita boleh belajar perbedaan dari tempat wisata Sialagan. Di tempat kita, karena tempat kita adalah daerah wisata, ke Sialagan setiap minggunya atau setiap bulannya, bahkan setiap harinya, begitu banyak orang yang datang ke Sialagan dari berbagai suku. Betul? Dari berbagai bangsa. Bermacam-macam orang datang ke tempat ini. Dari situ kita bisa melihat ada begitu banyak orang rupanya di luar dari Sialagan. Ada begitu banyak suku di luar daripada Sialagan, bahkan dari Samosir atau Sumatera. Dan kita bisa belajar dengan perbedaan ini, dan kita bisa paham bahwa ada banyak orang,
ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak bahasa, dan ada banyak bangsa di dunia ini. Bagaimana dengan penerimaan? Kita menerima kok. Banyak orang datang ke Sialagan, kita menerima. Apakah pernah ada isu atau mengatakan seperti ini? Oh, tidak boleh orang ini, orang seperti ini ke Sialagan. Tidak ada. Kita menerimanya dengan sukacita. Berarti kita sudah belajar perbedaan dengan penerimaan. Dan kita tidak hanya belajar tentang aktivitas ekonomi, tetapi belajar terkait dengan perbedaan itu sendiri. Tapi itu akan menjadi masalah jika ada di antara yang berbeda ini, baik yang berbeda suku, yang berbeda budaya, yang berbeda bahasa dan bangsa mengatakan, lebih tinggi kami kok suku kami dari orang-orang Batak di Sialagan. Itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi sebuah kerusakan dan menjadi ancaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga menjadi persoalan dalam penginjilan Petrus. Ketika dua suku bertemu di dalam suatu penginjilan, Petrus orang Yahudi dan Kornelius seorang tentara Romawi dan keluarganya, dia adalah pasukan perwira dari Italia dan tinggal di Kaisarea. Kemudian Petrus melayani Kornelius, kemudian Petrus membaptisnya, melayani dan membaptis Kornelius. Tetapi isu ini, berita ini, kabar baik ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen pada saat itu. Mereka protes, mereka marah, bahkan mereka marah kepada Petrus. Kok bisa Petrus melayani seorang yang bukan dari Yahudi? Ya tentu saja kita tahu bahwa Kornelius dia orang Italia, orang Romawi, dia bukan Yahudi dan tidak bersunat. Sementara pemikiran mereka bahwa yang berhak menerima kabar baik keselamatan hanya orang Yahudi saja karena sunat. Mereka tidak disunat, mereka bukan bagian dari kita. Kenapa Petrus berani melanggar tradisi ini? Tradisi ini dilanggar oleh Petrus. Dan itu masuk bukan hanya tradisi, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu juga masuk menjadi aturan, histori mereka, sejarah mereka, dan kereligiusan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka menganggap diri istimewa. Di sini kita belajar bahwa ketika kita menganggap diri istimewa, hati-hati kita juga akan merendahkan orang lain. Kelompok bersunat tidak terima. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan Petrus masuk, kemudian makan bersama dengan keluarga Kornelius. Bukan hanya masuk rumahnya tapi makan. Kemudian ini menjadi masalah. Bagi Yahudi, sunat itu identitas seperti yang saya jelaskan tadi, secara histori, kultural maupun religius. Jadi Petrus itu pengkhianat identitas. Sarupa doi, kalau kita orang Batak, kalau dibilang tidak beradat, tersinggung do kan? Dang beradat, besi Petrus karena udah melanggar tradisi. Kalau orang Batak, orang Kristen, gak usah pun gereja gak apa-apa. Tapi kalau ke adat harus hadir. Jadi sangat tersinggung seseorang orang Batak kalau misalnya dia dipanggil atau disebut, oh si anu itu, si Polan itu, tidak ada adanya itu. Dia melanggar adat itu, sorong haseani. Seperti itu yang sering terjadi kalau orang melanggar adat. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemudian Petrus harus menjelaskan, dia bukan membela diri, dia bukan membenarkan diri, tetapi dia menjelaskan. Kalau kita melihat atau mendengar firman Tuhan di dalam khotbah pada saat ini, di dalam ayat 4, Petrus mengatakan, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Apa yang pertama? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia mendapat penglihatan dari Tuhan dan kemudian ada dari langit turun berbagai macam makanan
Dalam ayat 6 dikatakan, segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung dia turun dari langit di hadapan Petrus. Kemudian Tuhan suara mengatakan seperti ini, makanlah. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Haram. Kata Petrus haram. Awalnya pun kita tahu bahwa Petrus sendiri pun orang yang beradat, orang yang berbudaya menolak, gak bisa, ini haram. Kedua kalinya sampai ketiga kalinya, tetapi suara itu mengatakan apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, gak boleh mengharam-haramkan. Tidak boleh mengharamkan baik makanan ataupun manusia. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan apa yang halal dikatakan oleh Tuhan tidak boleh diharam-haramkan oleh manusia. Jadi kita tahu bahwa Petrus pun sebenarnya hatinya berat. Dia bergumul. Tetapi dari penglihatan itu, dari makanan-makanan yang ditunjukkan kepadanya, dia belajar tentang halal dan haram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Petrus disuruh oleh Tuhan. Ketika itu kemudian ada 3 orang datang menjumpai Petrus. Dan orang ini adalah utusan Kornelius. Mereka ini adalah utusan Kornelius yang akan membawa Petrus ke rumah Kornelius. Dan ini yang ketiga, itu kuncinya di nomor 2 adalah di yang ketiga. Ketika Petrus mendapatkan penglihatan tentang halal dan haram, di lain tempat juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kornelius juga mendapat penglihatan. Jadi mereka berdua sama-sama mengalami peristiwa Tuhan. Mereka berdua sama-sama mengalami peristiwa Tuhan, di mana dalam penglihatan itu ada suara yang mengatakan bahwa Kornelius harus menjemput seseorang di rumah Yope, di rumah yang ada di Yope. Dan kebetulan itu adalah Petrus. Jadi Petrus dan Kornelius sama-sama mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan kita tahu berarti ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah desain Allah. Ini adalah rancangan Allah, bahwa dalam rancangan itu Allah mau menjelaskan, menegaskan sesuatu kepada pelayanan pada saat itu kepada orang banyak, terlebih kepada orang Yahudi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi dalam penjelasan Petrus mengatakan Roh Kudus juga turun atas mereka. Kata Petrus, ada saksi loh. Ada saksi yang dibawa oleh Petrus. Ada 6 orang bersama dengan Petrus. Dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan ada 6 saudara. Jadi ditambah dengan Petrus ada 7. Dalam hukum Romawi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika ada 7 saksi berarti kasus itu sah. Dia tidak mengada-ada. Ketika Roh Kudus turun di atas kepala Kornelius dan keluarganya yang telah dibaptis oleh Petrus, Rasul Petrus, maka ada saksinya. Ada saksinya ya. Jadi mereka ini juga dipilih oleh Tuhan. Mereka juga dipilih oleh Tuhan dan Tuhan juga berkenan kepada Kornelius dan keluarganya. Berkenan kepada keluarga atau orang-orang di luar Yahudi. Itu artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tuhan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi kemudian Petrus menantang mereka. Apa tantangan Petrus? Dia kemudian bertanya balik, jadi siapa saya yang membatasi kuasa Allah? Siapa saya yang bisa menghalang-halangi kuasa Allah? Siapakah saya yang bisa mengatakan bahwa orang ini tidak boleh diselamatkan? Hanya kita bangsa pilihan. Kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Di luar daripada itu tidak boleh mendapatkan keselamatan. Oh, enggak boleh. Kita tidak boleh mengklaim kasih karunia Allah. Tuhan bebas dengan hak bebasnya memilih semua orang untuk diselamatkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita hayati lewat firman Tuhan ini? Yang pertama, Allah menerima semua orang, tidak peduli siapapun kita. Bukan karena suku kita diselamatkan. Kasih karunia Allah melampaui itu semua. Itu artinya kasih karunia berlaku pada semua orang. Jadi kita boleh belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, tanda kutip ya, dunia ini. Jadi untuk dunia, jadi keselamatan itu, kasih karunia Allah itu berlaku bagi dunia ini. Jika kita cermat melihat bagaimana Tuhan mendesain pertemuan Petrus dan Kornelius, dan mereka merespon sehingga terjadi perubahan besar dan pemahaman. Apa yang dikatakan atau apa pemahaman baru yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi, yaitu ayat 18. Apa dikatakan di sana? Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Luar biasa Tuhan, kan? Luar biasa. Luar biasa Tuhan, dan kita bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Bahkan di Sialagan saja kita sudah bisa menerima kasih karunia. Di Sialagan sudah ada gereja. Jauh sekali zamannya Petrus, jauh sekali dari Asia sana sampai ke Sialagan sudah ada gereja. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Begitu luar biasanya cara kerja Tuhan. Bagaimana Dia mendesain penyelamatan itu, dan kita sudah menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bekerja lewat Roh-Nya dan bekerja sampai sekarang. Jadi tidak ada lagi batasan. Yang seringkali membuat ada pembeda dan batas itu manusia. Tetapi Roh Kudus memakai orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Tetapi Roh Kudus memakai orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Dulu Petrus, sekarang kita. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena kita tidak mampu dan tidak berhak dan tidak punya hak untuk membatasi dan mengklaim, bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya kami saja, hanya gereja kami saja. Tidak boleh. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari nas ini? Petrus memilih untuk mendengarkan Roh Kudus. Lalu ada suara. Kalau Maria, ketika malaikat Gabriel datang menemui Maria, ahamadido inang, dungi di pahusor, ya. Maria memikirkannya dalam hatinya. Petrus juga seperti itu. Dia mendengarkan suara Roh Kudus dan memutuskan melaksanakan perintah dari Roh. Dia bergerak, jadi bukan diam. Ketika Roh bekerja, Dia memakai orang, maka orang yang dipanggil pun harus bergerak. Dia berjalan, dia mau membawa 6 orang saksi, kemudian dia membaptis Kornelius. Jadi dia tidak jatuh pada kehendaknya sendiri. Orang yang jatuh kepada kehendaknya sendiri, seringkali dia harus berbenturan. Dia harus terbentur karena apa? Seringkali kita hanya memikirkan, hanya mengandalkan pikiran, bukan suara Roh Kudus. Kalau setiap harinya kita, pasti Tuhan bertanya, atau Tuhan menekankan, ini loh yang harus kita kerjakan, begini loh yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi seringkali suara Tuhan tidak kita dengarkan. Terlalu bising. Bayangkan kalau misalnya kita mendengarkan musik, kemudian ada suara panggilan. Pernah begitu? Ada musik kencang, terlalu bising, kemudian orang tuamu memanggil. Ketika dipanggil nggak kedengaran, akhirnya marah. Kenapa kau tidak mendengarkan? Mama lagi memanggil, bising. Seringkali kita tidak mendengarkan suara Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita menjadi biasa-biasa saja.
Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, lewat pekerjaan Roh Kudus dan Petrus merespon suara itu, maka terjadi sebuah pertobatan dari suatu keluarga di luar Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam minggu kantate ini kita diajak bernyanyi. Apa yang harus kita nyanyikan? Siapakah yang bisa berkantate? Siapakah yang mampu berkantate? Dan siapakah yang mampu melakukannya? Siapakah orang yang berkantate? Bapak Ibu kita semua. Jadi semua orang percaya yang telah dibaptis dan semua orang percaya yang telah menerima kasih karunia berkantate. Karena apa? Kantate bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Cuma-cuma, gratis, tidak berbayar. Itu makanya dalam minggu ini kita diajak untuk bersuka cita sama seperti Deborah. Dia telah bersuka cita dan Barak dan orang Israel bersuka cita karena apa? Tuhan memberi kemenangan. Sehingga mereka merespon kemenangan dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Kita juga selayaknya begitu, kita bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia itu telah ada dalam diri kita. Tuhan telah memenangkan kita. Yang kedua adalah orang yang berkantate itu adalah orang yang menerima dan diterima. Menerima semua orang tanpa memandang siapapun. Jadi tidak ada lagi kata rasis bagi orang Kristen. Tidak ada lagi pikiran atau pemahaman, oh yang lebih hebat itu adalah orang ini, suku ini, kami, bukan kalian. Yang lebih jago itu adalah kami. Karena ketika kita menerima kasih karunia Bapak Ibu, di situ kita membuka pintu atau membuka ruangan bagi orang lain untuk bisa masuk dan kita bisa duduk bersama-sama dengan mereka. Tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi batas. Batasan kita dengan Tuhan saja kita tidak ada lagi. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus mati, hire-hire nadi bagas joro nunga ribak. Tidak ada lagi batasan kasih karunia Allah. Jadi kalau Tuhan tidak membatasi kasih karunia-Nya, siapa kita? Membatasi kasih karunia Tuhan atau mengkotak-kotakkan atau menganggap diri bahwa kita lebih baik, bahwa kita lah yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Sementara kita tahu bahwa semua orang ini menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan membuka pintu penerimaan bagi orang lain. Jadi kita boleh bergaul dengan siapapun. Kita boleh bergaul dengan suku apapun. Tentunya kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Berbeda itu boleh, berbeda itu keniscayaan. Tetapi memahami perbedaan itu juga anugerah Allah. Oleh karena itu di minggu kantate ini, mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian baru, nyanyian bahwa kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Kemudian kita menjadi pelaku-pelaku pemberita-pemberita dari firman Tuhan yang menjangkau semua orang. Jadi lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, bahkan lewat iman kita, kita menjadi saksi bagi sesama kita. Dan yang terakhir, peganglah teguh kebenaran. Apalagi kalau kaum muda, biasanya takut untuk mempertahankan kebenaran. Takut untuk mempertahankan apa yang benar. Takut mempertahankan bagaimana yang sebenarnya. Ketika Petrus diintervensi, dia nggak mundur. Oh iyalah, aku pun salah, maafkan aku ya, maafkanlah aku. Mungkin memang pada saat itu aku pun nggak paham, kayaknya ada suara ya, kayaknya ada suara pada saat itu, sehingga aku pun bingung. Ya udah, aku laksanakan aja. Dia menjawab dengan gamblang sehingga dia bisa menceritakan bagaimana Allah bekerja. Jadi harus mampu mempertahankan apa yang benar. Harus mampu mempertahankan iman yang benar. Harus mempertahankan kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita. Jangan gampang dipengaruhi. Jangan gampang dipengaruhi.
Jangan gampang diadu domba. Jangan gampang dikotak-kotakkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk bersaksi, menolong kita untuk memberitakan kabar baik, dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini, di minggu ini, Tuhan mempersekutukan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, pada saat ini kami telah disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan iman kami supaya kami mendengarkan suara Roh Kudus dan kami boleh mengimani-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, pakailah kami sebagai alat pewarta kebenaran supaya melalui kehidupan kami Engkau memakai kami untuk memberitakan kabar baik ke sekeliling kami dengan kebaikan dan kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhan kami, ajari kami Tuhan untuk mempertahankan kebenaran-Mu. Begitu banyak hal yang boleh terjadi yang akan kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mohon Tuhan yang mengajari kami supaya kami Tuhan tetap beriman kepada Tuhan dan tetap mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, biarlah Roh-Mu juga yang menuntun kami kepada kehidupan. Banyak hal yang boleh terjadi di sekitar kami yang bisa merongrong iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir lewat Roh-Mu untuk menuntun langkah kami dan menolong kami Tuhan untuk memilih apa yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Berkati semua orang percaya dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menolong di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, di dalam kehidupan mereka. Supaya di dalam perjalanan kami Tuhan, perjalanan hidup kami di dunia ini, kami mampu menjalaninya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menolong setiap orang yang bergumul pada minggu ini, di mana mereka boleh mengingat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman percaya mereka dan meneguhkan supaya mereka Tuhan tetap mengandalkan-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Allah Tuhan kami adalah orang berdosa. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita puji Tuhan, kita berikan persembahan terbaik kita dan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Baik, Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Gading Johnson Sialagan, saya generasi 17 Raja Sialagan. Sebelum saya jelaskan sejarah berdirinya gereja ini, saya mau beritahukan bahwa desa Sialagan ini adalah desa pariwisata. Dan merupakan kenapa? Karena ini adalah merupakan geosite dari geopark dunia. Dan juga di desa Sialagan ini ada satu situs yang disebut dengan Batu Kursi Persidangan Raja Sialagan, yang merupakan yang sekarang ini menjadi pusat destinasi di desa Sialagan, yaitu Batu Kursi Persidangan. Baik, saya mulai dari zaman dulu. Begitu saya datang di sini, jemaat gereja Sialagan ini sebelum ini dibangun, mereka bergereja ke daerah Ambarita, gereja Ambarita namanya, ya sekitar 500-600 meter lah, ya kan. Dan memang waktu itu dalam statistik yang saya lihat, pengunjung gereja di sini, pengunjung pariwisata di Huta Sialagan itu
tidak seramai bulan tahun-tahun berikutnya. Dan kami berpikir, jadi karena bertambah tamu datang ke Sialagan, iman dari jemaat ini jadi kayak setengah-setengah, mau bergereja atau menerima tamu. Ya, akhirnya kami keluarga memikirkan bagaimana mengatasi ini, dan tuh kami bicara pada kebetulan ada adiknya bapak saya sampai ke telinganya kondisi ini. Lalu kami dipanggil berapat, bagaimana kalau kita bikin gereja. Lalu waktu itu ada dua lokasi yang mau disiapkan, yaitu di pantai atau di sini. Tapi saya bilang kalau di pantai akses jalannya tidak ada, jadi akhirnya jatuh di sini. Lalu kami putuskan bahwa tanah ini kami serahkan ke gereja. Tapi saya komplain, saya yang di Huta, saya nggak tahu. Saya hanya setuju kalau setengah yang kita kasih. Saya lihat dulu, kalau selama 5 tahun tidak dibangun, kita tarik lagi nih tanah. Ya, akhirnya kami bangun masih setengah tanah gereja ini. Tapi dengan biaya yang setahu saya itu dari Bapak Uda saya cukup besar, lalu donatur dan masyarakat di sini dibentuklah gereja ini. Tapi dalam proses pembangunannya sedikit agak terlambat. Tiba-tiba datang bere saya dari Jakarta, dia melihat, loh ada pembangunan gereja tapi saya kok nggak diberitahu. Nah akhirnya setelah marah dia sama Uda saya, bilang kenapa saya nggak diberitahu gitu ya. Akhirnya dia ambil alih semua pendanaan dan didirikanlah gereja hanya dalam tempo tidak lebih dari 1 tahun, jadilah gereja ini. Ya, itulah terjadi gereja ini. Dan sekarang dengan bergereja begini, kami biasanya ya biasa bergereja berjemaat itu beribadah itu hari Minggu jam 10. Nah ternyata begitu makin lama kelamaan tamu makin banyak, makin gugah lagi. Karena kami ibadah jam 10. Akhirnya pendeta kami bikin keputusan manggil semua jemaat, kalau bisa kita beribadah jam 7. Wah, ada bilang, bangun aja jam 7:30. Akhirnya kami putuskan jam 8 lah kami beribadah, biar tidak terganggu imannya karena tamu. Gitu loh. Nah, terjadilah proses sertifikasi. Waktu itu hanya di sebelah sana itu adalah tanah bapak saya yang belum kami serahkan. Dan ketika terjadi proses sertifikasi, layar saya yang di Jakarta itu marah, loh kok tanahnya cuma segini sih, ngapain katanya. Akhirnya karena itu tanah bagian bapak saya telepon abang saya di Jogja. Saya bilang, bang ini tanah kita terjepit, kita serahkan aja ke gereja. Lalu kami serahkan itu sampai tanah di sana. Nah berkembang penduduk, karena melihat jemaat ini makin rajin lah ke gereja gitu ya. Akhirnya kami serahkanlah full tanah yang setengah lagi ke mereka. Nah itulah perkembangannya. Perkembangan berikutnya, karena makin banyak tamu, ya tamu ini kolektifnya makin baik, kolektif bulanannya makin baik. Akhirnya kami punya modal untuk membangun satu gedung pertemuan. Ya itu yang di sebelah kiri gereja, dan itu sudah jadi milik gereja. Persoalannya sekarang bagaimana membangunnya, bingung lagi kami. Jadi inilah pesan kami dari HKBP Sialagan, kalau ada khususnya Sialagan, Boru Bere, Ibebere atau donatur yang berpartisipasi pada kami, tolong bukalah hati Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan iman dari AKBP, jemaat AKBP makin bertumbuh dan bertumbuh. Sekian dan terima kasih.